Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sofi Yuninda Putri, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 pada kelas F. Kami kelompok J akan mempresentasikan chapter 7 mengenai Consolidation Changes in Ownership Interest. Namun sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Talita Nindya Astutini Tias dengan NPM akhir 030. Perkenalkan, saya Salsabila Aisyah Widianto Putri dengan NPM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Najda Nabiha dengan akhiran NPM 342. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Bintang Lestari dengan akhiran NPM 349. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pre-acquisition earning. Jadi laba prakuisisi itu dapat dieliminasi dari laba konsolidasi dengan dua cara. Yang pertama, mengecualikan pendapatan dan beban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi dari laporan konsolidasi, atau memasukkan seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan selama 1 tahun penuh lalu dikurangkan laba prakuisisi sebagai pos terpisah. Nah, di sini itu kita disuruh mengasumsikan bahwa Pop Corporation ini membeli kepentingan 90% di Son Company pada 1 April 2016 harga 427.500. Laba dividen dan ekuitas Son untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut di bawah ini, di tabel yang ada di bawah ini. Nah, laba Son dari 1 Januari sampai 31 Maret itu kan sebesar $25.000. Dari mana? Dari $500.000 penjualan dikurangi $25.000 dari beban. Dan ekuitas Son pada 1 April adalah sebesar $475.000. Jadi nilai buku yang diakuisisi oleh Pop itu sebesar $475.000 dikali kepentingan sebesar 90% sama dengan harga beli saham Son sebesar $427.500. Nah, dalam mencatat laba dari investasinya di Son ini, di Son pada akhir tahun, Pop itu akan membuat jurnal dengan ayat investment in Sun di debit sebesar 67.500 pada income from Sun di kredit sebesar 67.500. Nah, pencatatan pendapatan investasi dengan metode ekuitas itu meningkatkan laba Pop sebesar 67.500, sehingga pengaruhnya terhadap bagian pengendalian atas laba bersih itu, laba bersih konsolidasi itu juga harus sebesar 67.500. Jadi secara konseptual, laporan laba rugi konsolidasi itu dipengaruhi sebagai berikut. Nah, sales itu sebesar $150.000, lalu expense itu di minus sebesar $75.000, lalu non controlling interest share itu sebesar $7.500 yang nanti hasilnya itu sebesar $67.500. Nah, solusi ini menimbulkan dua masalah praktis. Yang pertama itu bagian non pengendali 10% untuk tahun 2016 itu sebesar $10.000 untuk tahun penuh, meskipun hanya $7.500.000 untuk 9 bulan terakhir. Kedua, dengan mengkonsolidasi pendapatan dan beban hanya untuk 9 bulan dalam setahun, laporan laba rugi konsolidasi itu tidak memberikan dasar untuk memproyeksikan pendapatan dan beban tahunan di masa depan bagi entitas konsolidasi. Jadi secara historis, prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP ASC 810 garis 10 garis 45 itu berpendapat bahwa penyajian laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun penuh dan mengurangi laba prakuisisi sebagai pos tersendiri. GAAP itu merekomendasikan konsolidasi akun anak perusahaan dengan cara seperti ini. Nah, sales itu sebesar $200.000, lalu expense selama full years itu di minus $100.000, lalu pre-acquisition income itu sebesar $22.500 di minus juga, lalu non-controlling interest share itu sebesar $10.000 di minus juga, yang hasil akhirnya nanti sebesar $67.500. Lalu GAAP ASC 810 garis 10 garis 65 itu berubah pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa pihak pengakuisisi itu membeli kendali atas aset dan mengambil alih liabilitas anak perusahaan dengan harga yang mencerminkan nilai wajar pada tanggal penggabungan. Jadi pihak itu mengakuisisi, nggak membeli laba. Berdasarkan GAAP saat ini, laba bersih konsolidasi itu hanya boleh mencerminkan laba anak perusahaan setelah tanggal akuisisi. Nah, laba prakuisisi itu nggak boleh muncul sebagai pengurang laba bersih konsolidasi. Jadi dengan adanya pendekatan ini, pada dasarnya kita itu hanya menutup pembukaan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Jadi contoh Pop Corporation itu kita kembali ke
penyajian pertama yang diberikan sebelumnya berdasarkan GAAP saat ini dengan menghitung bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi sebagai berikut ini. Sales sebesar $150.000, lalu expense di kredit sebesar $75.000, lalu non controlling interest shares itu juga dikredit sebesar $7.500 yang hasil akhirnya itu sebesar $67.500. Selanjutnya mengenai pre-acquisition dividend. Jadi kita itu kan mengeliminasi dividen yang dibayarkan atas saham sebelum tanggal akuisisi atau dividen pre-akuisisi dalam proses konsolidasi, karena dividen tersebut itu bukan merupakan bagian dari ekuitas yang akan diakuisisi. Jadi Son itu kan membayar dividen sebesar $50.000 selama tahun 2016. Namun $20.000 dari jumlah ini dibayarkan sebelum akuisisi oleh POP. Oleh karena itu POP itu akan membuat jurnal sebagai berikut untuk mencatat dividen yang diterima, yaitu cash sebesar $27.500 pada investment insan sebesar $27.500 untuk mencatat dividen yang diterima dari Son. Nah, kita kan mengeliminasi dividen pre-akuisisi yang berkaitan dengan kepentingan 90% diakuisisi oleh POP dalam proses konsolidasi yang bersamaan dengan pendapatan dan beban pre-akuisisi kan. Lalu kita itu juga memasukkan eliminasi. Nah, ini itu dalam jurnal lembar kerja yang mengeliminasi saldo investasi resiprokal pada anak perusahaan dan saldo ekuitas anak perusahaan untuk mengkompensasi bahwa saldo ekuitas anak perusahaan itu dieliminasi per awal periode dan saldo investasi itu dieliminasi per tanggal akuisisi dalam periode tersebut. Nah, alokasi laba dan dividen Son itu adalah sebagai berikut. Nah, ada di tabel yang sudah ditampilkan. Oke, selanjutnya mengenai consolidation. Jadi di sini itu kita disuruh mengilustrasikan prosedur konsolidasi untuk sebuah akuisisi di tengah tahun atas anak perusahaan oleh POP Corporation. Jadi saldo investasi pada Son itu kan sebesar $468.000 dalam neraca POP itu terdiri dari biaya perolehan sebesar $427.500 ditambah dengan laba sebesar $67.500, lalu dikurangi dividen yang diterima sebesar $27.000. Meskipun jumlah-jumlah lain dalam laporan keuangan POP dan Son itu diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam lembar kerja konsolidasi, semuanya sepenuhnya itu sesuai dengan asumsi dan data sebelumnya untuk POP dan Son Corporation. Nah, ada jurnal lembar kerja A itu yang mengeliminasi pendapatan dari Son dan dividen yang diterima dari Son serta mengembalikan akun investasi pada Son ke saldo $427.500 pada tanggal akuisisi pada 1 April 2016 yang jurnalnya itu berbunyi income from Son sebesar $67.500 pada kredit dividen insan sebesar $27.500 dan investment insan sebesar $40.500. Nah, jurnal ini itu untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen yang diterima dari Son serta untuk menyesuaikan sebuah investasi pada Son ke nilai wajarnya pada 1 April 2016. Nah, jurnal ini tuh nggak mencerminkan sebuah prosedur baru, namun kita itu harus berhati-hati untuk hanya mengeliminasi dividen yang benar-benar diterima oleh induk perusahaan, yaitu 90% dikali $30.000. Nah, ada jurnal kedua di Exhibit 81 itu yang mencerminkan sebuah prosedur lembar kerja baru karena mengandung pos-pos dan penjualan per akuisisi, harga pokok penjualan dan beban, serta dividen. Jadi kita itu menjurnalkannya sebagai berikut. Sales sebesar $50.000 pada cost of sales and expense sebesar $25.000. Lalu capital stock insan sebesar $400.000 pada retainer earning sebesar $70.000. Lalu dividen insan sebesar $18.000 pada investment insan sebesar $427.500 dan non-controlling interest beginning sebesar $49.500. Nah, untuk mengeliminasi investasi dan saldo ekuitas resiprocal, laba prakuisisi dan dividen prakuisisi, serta mencatat sebuah kepentingan pengendalian awal, pos-pos yang diberi tanda kutip itu mewakili laba dan dividen prakuisisi. Jadi kita harus memperhatikan bahwa non pengendalian awal adalah jumlah pada tanggal akuisisi. Ini tuh mewakili 10% dari modal saham awal 1 Januari ditambah laba ditahan, lalu ditambah laba prakuisisi. Jadi 10% dikali $400.000 ditambah $70.000 lalu ditambah $25.000. Lalu ada jurnal yang
di bagian C yang ayatnya berbunyi non-controlling interest share sebesar 7.500 pada dividend Sun sebesar 5.000 dan not controlling interest sebesar 2.500. Nah, ini itu untuk mencatat bagian kepentingan non pengendali atas laba pasca akuisisi dan dividen anak perusahaan. Dividen itu juga mencakup dividen prakuisisi untuk kepentingan non pengendali. Baik, materi yang selanjutnya yaitu saya menjelaskan mengenai piecemeal acquisition. Nah, jadi piecemeal acquisition ini adalah kondisi di mana induk perusahaan itu memperoleh kepemilikan atas anak perusahaan secara bertahap melalui beberapa transaksi pembelian saham. Misal, pembelian pertama dan pembelian kedua itu 5%. Itu kan kepemilikannya kurang dari 20%. Jadi dicatatnya itu menggunakan cost method karena tidak ada pengaruh yang signifikan. Kemudian pada pembelian ketiga itu 80%. Nah, jadi kan lebih dari 50% kan. Jadi kontrolnya itu diperoleh. Lalu saat kontrol diperoleh ini ada dua hal penting yang terjadi. Yang pertama yaitu revaluasi investasi lama ke fair value. Jadi investasi yang sebelumnya yang dicatat dengan cost method itu harus disesuaikan ke nilai wajar pada tanggal kontrol diperoleh. Nah, selisihnya itu diakui sebagai gain atau loss di laporan laba rugi. Kemudian yang kedua yaitu mid-year acquisition. Karena kontrol diperoleh pada 1 Oktober, maka laporan konsolidasinya itu hanya memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan selama 3 bulan terakhir. Nah, pendapatan 9 bulan sebelumnya itu dieliminasi melalui jurnal eliminasi work paper. Yang selanjutnya yaitu sale of ownership interest. Jadi ketika induk menjual sebagian kepemilikannya, perlakuan akuntansinya itu bergantung pada apakah kontrol tersebut itu masih dipertahankan atau tidak. Nah, jika kontrolnya itu tetap dipertahankan, maka tidak ada gain atau loss yang diakui. Transaksi ini diperlakukan sebagai equity transaction, jadi di mana selisih antara harga jual dan book value bagian yang dijual itu dicatat ke additional paid in capital, bukan ke laporan laba rugi. Nah, jika kontrolnya hilang atau dekonsolidasi, maka gain atau loss-nya itu dihitung dan diakui di laporan laba rugi. Jadi rumusnya itu melibatkan fair value, rumus dari gain atau loss dekonsolidasi itu fair value consideration received ditambah dengan fair value sisa investasi yang dipertahankan, kemudian ditambah lagi sama carrying amount NCI dan dikurangi oleh carrying amount aset dan liabilitas anak. Lalu selanjutnya yaitu mengenai sale of interest at beginning of period. Nah, jadi sale of interest at the beginning of period itu adalah skenario penjualan sebagian kepemilikan di mana kontrol itu tetap dipertahankan. Yang dibedakan berdasarkan waktu penjualannya. Jika dijual di awal periode, prosedur konsolidasinya itu relatif sederhana. NCI-nya dihitung berdasarkan persentase baru untuk seluruh tahun. Kemudian jurnal di buku induk itu hanya mendebit kas dan mengkredit investasi. Lalu ketika itu dijual di tengah periode, itu lebih kompleks karena NCI-nya itu harus dihitung secara dual atau sebagian dengan persentase lama atau sebelum tanggal jual dan sebagian dengan persentase baru, yaitu sesudah tanggal jual. Nah, meski demikian, total dampak ekuitasnya itu tetap sama dengan skenario awal periode. Lalu di sini ada sale of an interest at the beginning of the period. Jadi pada 1 Januari ini PAM menjual 10% kepemilikan saham di Sun dengan harga $40.000. Terus penjualan ini dicatat tanpa mengakui laba atau rugi karena PAM tetap mempunyai kendali sebesar 80%. Transaksi ini dianggap sebagai transaksi ekuitas, sehingga aset, kewajiban, dan goodwill di Sun itu tidak berubah. Sedangkan NCI meningkat menjadi 20%.
Lalu untuk jurnalnya di situ ada cash sebesar 40.000, pada interest in Sun sebesar 32.000 dan additional paid in capital sebesar 8.000. Nah, saldo investasi akhir tahun terdiri dari ekuitas PAM di Sun sebesar 252.800 dolar, itu dari 80% dikali dengan 316, terus ditambah goodwill sebesar 16.000 untuk kepemilikan yang dipertahankan. Lalu untuk kertas kerja konsolidasi PAM dan anak perusahaan seperti yang ditunjukkan pada gambar, itu menggambarkan bagaimana penurunan kepemilikan sudah dicatat. Dan untuk penjualan dilakukan pada awal periode sehingga efek pada prosedur konsolidasi 2017. Dan untuk entry jurnal pada kertas kerja untuk mencatat transaksi ini berbentuk jurnal umum sederhana dengan menghapus investasi yang dijual dan menyesuaikan kepentingan NCI serta mencatat income dan dividen yang relevan. Di sini ada investment balance 1 Januari 2017 sebesar 288.000 dolar dikurangi book value of interest sold sebesar 32.000 dengan hasil jumlahnya itu 256.000. Lalu ada ditambah income less dividend dari 28.000 dikurangi dengan 16.000, jadi hasilnya sisa 12.800. Dan investment balance di 31 Desember 2017 itu ada sebesar 268. Lalu di sini ada work paper PAM Corporation dan subsidiary untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Di sini untuk entry work paper A itu ada income from Sun sebesar 28.800, lalu pada dividen Sun sebesar 16.000 dan investment in Sun 12.800. Entry work paper A ini digunakan untuk menyesuaikan akun investasi di Sun menjadi saldo awal setelah penjualan 10% kepemilikan, yaitu sebesar 256.000. Lalu untuk entry B di sini ada capital stock Sun sebesar 200.000 dan retained earnings Sun 100.000, lalu ada goodwill sebesar 20.000, pada investment in Sun sebesar 256.000 dan non-controlling interest sebesar 64.000. Dan entry B ini digunakan untuk mencatat goodwill dan kepentingan NCI berdasarkan kepemilikan baru setelah penjualan. Lalu di sini ada entry yang terakhir yaitu non-controlling interest share sebesar 6.300 pada dividen Sun 4.000 dan non-controlling interest 2.300. Dan entry C ini mencatat bagian laba dan dividen yang menjadi hak kepentingan NCI dari Sun Corporation. Lalu di sini ada sale of an interest during an accounting period. Jadi pada 1 April 2017 PAM itu menjual 10% kepemilikan saham di Sun seharga 40.000 dan penjualan ini dicatat sesuai tanggal transaksi dan jika dicatat menggunakan pendekatan awal tahun, saldo ekuitas PAM ini tetap 8.000 dan entry konsolidasi satu barisnya itu tetap sama seperti penjualan awal periode. Non-controlling interest dianggap sebesar 20% sepanjang tahun. Lalu jika dicatat sesuai tanggal sebenarnya yaitu 1 April 2017, pengaruh kepemilikan non-kontrol itu menjadi 7.100 selama 3 bulan pertama tahun tersebut karena PAM memiliki 90% saham sebelum penjualan dan menurun menjadi 80% setelahnya. Dan di sini ada
jurnalnya, yaitu selling price of 10% interest sebesar 40.000, lalu dikurangi book value of interest sold, itu ada investment balance 1 Januari sebesar 288.000, lalu equity in income dari 36.000 dikali 1/4 tahun dan 90%, dan hasilnya sebesar 8.100. Lalu untuk hasilnya yaitu sebesar 296.100. Lalu ada portion of investment sold yaitu dikali 1/9 yang hasilnya 32.900.000. Lalu jadi stockholder equity effect-nya itu sebesar 7.100. Lalu di sini ada entry jurnal pada buku PAM di tahun 2017 untuk mencatat 10% bunga yang dijual dan investasinya di Sun. Di sini ada 1 April 2017 itu ada investment in Sun sebesar pada income from Sun sebesar 8.100. Lalu cash ada pada investment in Sun, cash 40.000, pada investment in Sun sebesar 32.900 dan additional paid in capital 7.100. Lalu di 1 Juli 2017, cash pada investment in Sun sebesar 16.000 dan di 31 Desember 2017, investment in Sun pada income from Sun sebesar 21.600. Lalu pendapatan PAM dari Sun di tahun 2017 sebesar 29.700, ini terdiri dari 8.100 di kuartal pertama dan 21.600 pada 3 kuartal berikutnya, dan saldo akun investasi di Sun ini pada akhir tahun tetap sebesar 269, tapi perhitungannya beda karena kepemilikannya berubah dari 90% jadi 80% selama tahun berjalan. Jadi untuk jurnalnya di sini investment balance 1 Januari sebesar 288.000 dikurangi book value of interest sold sebesar 32.900, hasilnya 255.100.000, lalu ditambah income less dividend sebesar 13.700 dan hasilnya investment balance di 31 Desember itu ada sebesar 268.800. Lalu di sini saldo investasi akhir itu sama karena PAM mempertahankan kepemilikan saham yang sama dan cash inflow dari penjualan saham dan dividen itu tetap di 56.000. Dan efek ini dicatat berbeda tergantung asumsi penjualan. Pada sell at or assume at beginning of period dan sell within the accounting period. Nah, di sini sell at or assume at beginning of period equity effect on sale of investmentnya sebesar 8.000, income from Sun-nya sebesar 28.800 dan total equity effect-nya sebesar 36.800. Sedangkan pada sell within the accounting period, equity effect of sale of investment-nya sebesar 7.100 dan income from Sun-nya sebesar 29.700.000. Jadi total equity effect-nya sebesar 36.800 sama. Lalu total ekuitas ini sama, tapi distribusi pada laporan konsolidasinya beda, baik bagian controlling maupun non-controlling interest. Dari laba bersih konsolidasi berubah. Lalu untuk jurnal work paper yang digunakan untuk konsolidasi laporan keuangan di sini ada yang pertama ada income from Sun pada dividen Sun. Income from Sun-nya sebesar 29.700, dividen Sun sebesar 16.000, lalu investment in Sun sebesar 13.700. Lalu yang B ada capital stock Sun sebesar 200.000 dan retained earnings Sun sebesar 100.000, lalu goodwill 20.000. Lalu pada investment in Sun sebesar 255.100 dan non-controlling interest 1 Januari 32.000 dan non-controlling interest 1 April. Lalu untuk yang C itu
itu ada non-controlling interest share sebesar 6.300 pada dividen Sun sebesar 4.000 dan non-controlling interest sebesar 2.300. Lalu selanjutnya di sini ada change in ownership interest from subsidiary stock transaction. Jadi ada issuance dan perubahan kepemilikan saham anak perusahaan. Jadi di sini anak perusahaan itu bisa memperluas operasinya melalui penerbitan saham tambahan. Ekspansi operasi ini bisa dibiayai oleh parent dengan membeli saham tambahan atau melalui penjualan saham ke publik. Dan yang selanjutnya ada parent mengontrol keputusan ekspansi dan pembiayaan. Misalnya jika parent ingin membangun pabrik baru, parent itu dapat mengarahkan anak perusahaan untuk menjual saham tambahan ke parent. Lalu, di dalam kasus anak perusahaan yang dimiliki sebagian, pemegang saham NC itu memiliki hak preventif untuk membeli saham tambahan sesuai proporsi kepemilikan mereka. Dan sebaliknya, operasi anak perusahaan itu bisa dikurangi jika parent memutuskan anak perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri atau treasury stock. Dan transaksi ini bisa mengubah tingkat kepemilikan parent dalam anak perusahaan tergantung pada harga saham tambahan yang dijual atau dibeli kembali, serta keterlibatan langsung parent dalam transaksi. Di dalam akuntansi, sesuai dengan GAAP di ASC 323 strip 10 strip 35, setiap transaksi modal anak perusahaan yang mempengaruhi ekuitas pemegang saham ini harus dicatat seolah anak perusahaan adalah subsidiary yang dikonsolidasikan, bahkan jika parent menggunakan metode konsolidasi satu lini atau one line consolidation. Nah, hal ini memastikan bahwa perubahan kepemilikan dan ekuitas itu tercermin secara akurat dalam laporan konsolidasi parent. Pada slide ini akan membahas tentang stok dividen dan stok split pada anak perusahaan. Stock split adalah pemecahan saham yang menambah jumlah lembar saham tanpa mengubah total ekuitas perusahaan. Sedangkan stok dividen adalah pembagian dividen dalam bentuk saham, sehingga retained earning dipindahkan ke akun modal saham dan additional paid-in capital. Pada kasus ini, PAM Corporation memiliki 80% saham Sun Corporation yang dibeli seharga 160.000. Ekuitas Sun terdiri dari capital stock sebesar 100.000, additional paid-in capital 20.000, dan retained earnings 80.000 dengan total ekuitas 200.000. Selama tahun 2016, Sun Corporation memperoleh laba bersih sebesar 30.000 dan membayar dividen tunai sebesar 10.000. Karena PAM memiliki 80% saham dari Sun, maka PAM mengakui pendapatan investasi sebesar 24.000 dan menerima dividen sebesar 8.000. Akibatnya, saldo investasi PAM pada akhir tahun meningkat menjadi 176.000. Dalam proses konsolidasi, dilakukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi, pendapatan investasi, serta akun ekuitas Sun agar laporan keuangan grup tidak terjadi penggandaan pencatatan. Selain itu, Sun juga menerbitkan stok dividen sebesar 10%. Jurnalnya adalah mendebit stok dividen sebesar 40.000, lalu mengkredit capital stock sebesar 10.000, dan additional paid-in capital sebesar 30.000. Stok dividen tidak mempengaruhi total investasi PAM di Sun, tetapi mempengaruhi penyajian akun ekuitas pada kertas kerja konsolidasi. Setelah stok dividen, capital stock meningkat menjadi 110.000 dan additional paid-in capital meningkat menjadi 50.000. Hal ini terjadi karena sebagian retained earning dikapitalisasi menjadi modal saham. Pada jurnal eliminasi konsolidasi, akun stok dividen sebesar 40.000 juga dieliminasi bersama akun investasi dan ekuitas lainnya. Kesimpulannya, stok dividen dan stok split tidak mengubah total kekayaan perusahaan, tetapi mempengaruhi struktur ekuitas dan penyesuaian dalam proses konsolidasi laporan keuangan. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.